Baiklah, nama saya Petrus Noveriatus, NIM 191041685, kelas A1, mata kuliah Manajemen Operasi 1 dengan dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Berikut adalah video record saya untuk UAS mata kuliah Manajemen Operasi 1. Soal bagian A nomor 1, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Saya hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA itu sebanyak 14 kali. Kemudian soal bagian A nomor 2, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Saya sudah belajar banyak, mulai dari pengertian manajemen operasi, bagaimana manajemen operasi, kemudian strategi operasi, kemudian manajemen persediaan, dan masih banyak lagi. Nomor 3, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Tugas yang pernah saya buat yaitu menjawab soal-soal, kemudian membuat video recordnya, kemudian linknya dikirim ke Google Classroom dan WA. Nomor 4, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Karena ini merupakan syarat untuk saya di semester 3, yang artinya bahwa saya harus belajar mata kuliah ini untuk menyelesaikan semester 3, dan juga belajar manajemen operasi 1 ini sebagai persiapan atau langkah awal untuk mempelajari mata kuliah manajemen operasi yang selanjutnya lagi. Kemudian lanjut ke soal bagian B. Soal yang pertama, saya telah membuka link yang dibagikan oleh Pak Adi, dan saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, yaitu pertanyaan pertama, jelaskan peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Jawabannya adalah tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perencanaan produk, perencanaan proses dan kapasitas, dan pengalokasian sumber daya dan lain-lain. Semakin baik manajemen operasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di atas, maka akan semakin meningkatlah daya saing perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam usaha. Kemudian soal yang kedua, kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi MNC multinational company melakukan proses merger atau akuisisi? Jawabannya adalah alasan untuk memperkuat struktur keuangannya, karena industri farmasi memerlukan dana modal yang sangat besar untuk penemuan obat baru atau drug discovery. Proses penemuan obat baru biasanya membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang sangat besar. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan organisasi? Jawabannya adalah organisasi adalah kumpulan dari elemen-elemen atau orang, teknologi, informasi, struktur, dan tujuan untuk melaksanakan usaha-usaha produktifnya. Kemudian organisasi adalah orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja atas pembagian kerja dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat, sebutkan pentingnya manajemen operasional untuk bidang-bidang fungsional lainnya. Jawaban 1 berkaitan dengan desain operasi, penguasaan sisi penawaran. Kemudian manajer pemasaran dapat memahami kemampuan dan keterbatasan produksi operasi. B. Manajer keuangan dapat merencanakan ekspansi kapasitas, kebutuhan modal, aliran kas, dan lain-lain. C. Para akuntan dapat menghitung akuntansi biaya, harga pokok pabrik, melakukan auditing dan pengawasan produksi dan persediaan. Kemudian manajer personalia dapat mengetahui kompleksitas desain pekerjaan atau training atau keterampilan yang diperlukan secara seleksi karyawan. Yang kelima adalah ahli komputer dan sistem informasi dapat mengembangkan beberapa sistem yang diperlukan. Kemudian sekitar 7% aktiva yang ada, persediaan mesin, alat di bawah pengawasan manajer produksi atau operasi. 3, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, HSE, social responsibilitas. Kemudian soal bagian B nomor 1 yang
Terakhir, sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama 5 major decision area dalam manajemen operasi. Jawaban nomor 1, proses sangat menentukan apakah perusahaan bisa survive atau tidak, untung atau tidak rugi. Proses yang generasi dan panjang akan meningkatkan cost. Sebaliknya, makin sederhana prosesnya akan menurunkan cost. 2, capacity output per satuan waktu. Sangat penting untuk menjamin kontinuitas supply. Kalau demand besar, maka capacity harus besar. 3, inventory atau persediaan merupakan sumber daya yang menganggur dan memberi nilai lebih jika sudah dijual. Inventory tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu cash flow, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena sangat berisiko tinggi bagi perusahaan, bisa menyebabkan loss of sale. 4, quality atau kualitas, derajat kepuasan cocok dengan tujuan penggunaan, bisa membangun kepercayaan. 5, manpower merupakan unrecovered asset, harus menguasai teknologi. Kemudian soal bagian B yang nomor 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Saya menjadi tahu pengetahuan bagaimana sejarah manajemen operasi. Saya tahu pengertian manajemen operasi serta komponen-komponen lainnya. Kemudian manajemen persediaan, strategi operasi, dan lain-lain. Kemudian soal bagian B nomor 3, jumlah video yang ada di dalam link yang dibagikan oleh Pak Andi berjumlah 73 video. Kemudian soal bagian B nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya adalah manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini membuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. 5, soal bagian B nomor 5, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time artinya adalah tepat waktu. Manfaat just in time bagi kami mahasiswa adalah membuat segala aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan manfaat just in time bagi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan sebisa mungkin membuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini dikarenakan jika posisi perusahaan seperti biaya persediaan juga akan dikeluarkan. Nah, soal bagian B nomor 6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawabannya adalah peramalan quantitative forecast. Peramalan kuantitatif menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Kemudian peramalan subjektif atau kualitatif, peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengambilan pribadi, dan sistem nilai. Beberapa perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan lain menggunakan pendekatan yang lain. Pada kenyataannya, kombinasi dari keduanya merupakan yang paling efektif. Kemudian, mengapa peramalan perlu dicari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen? Karena agar mahasiswa benar-benar mengerti bagaimana praktik dalam manajemen operasi tersebut, sehingga tidak hanya mempelajarinya saja, namun juga dapat mempraktikannya. Soal bagian B nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Menurut teori saya, cara agar mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang saya pimpin adalah dengan cara saya akan memberikan jaminan kepada karyawan atas keselamatan kerja, gaji dan bonus, promosi jabatan, dan lain, namun disertai dengan menerapkan disiplinitas kerja. 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi?
Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Soal bagian B nomor 9, soal yang terakhir. Apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi secara daring, dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi satu melalui daring? Jawabannya adalah belajar manajemen operasi secara daring merupakan hal yang sangat sulit karena sebagian besar materi tidak dijelaskan oleh pengajar, sehingga membuat kami mahasiswa sulit untuk memahami. Setelah belajar manajemen operasi, saya bisa mengerti materi-materi seperti sejarah, pengertian manajemen operasi, manajemen persediaan, strategi operasi, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya.